Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Daiva, pemilik akun TikTok dari k.lidi. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas konten yang saya buat tanggal 7 April 2024, di mana pada saat itu saya sebagai pelayan datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Salam saudaraku, sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS, Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang, kampung saya loh. Mana kamu tadi Pandeglang sama nanti aja. tanggal 14-nya. Iya. Nah, kita nanti tanggal 14 mau melayani di kampungnya dia nih, yang dia terbuang bertahun-tahun, tapi sudah mulai saudara-saudara mulai ini ya, mulai menghubungi, mulai baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, kalau kamu murtadin lalu dibuang sama keluargamu, tetap berdoa. Ada masa di mana mereka mempunyai pemulihan, mendapati pemulihan yang dari Tuhan, bukan datangnya dari kita. Dari kita itu tetap berdoa, mendoakan dia. Mau kamu dibuang sebesar apapun, dia tetap akan kembali. Benar, Cim? Benar. Nah, semangat selalu. Jadi ini Kota Serang, tapi gereja banyak di sini. Provinsi Banten, ibu kota. Provinsi Banten, ibu kota, di sini gerejanya banyak. Itu menandakan bahwa orang-orang di Serang cerdas. Pak, maksud saya di sini nggak main asal-asal tutup ya. Orang lagi ibadah ditutup ya. Orang lagi ibadah, lagi bergereja. Di gereja ngapain sih, emang bikin bom? Bukan. Di gereja kita beribadah, bukan bikin bom. Kita bukan mesum loh. Ini namanya Muhammad Qasim, saudaraku ya. Nanti saya lagi dorong dia untuk melayani di TikTok. Namanya Muhammad Qasim tapi Kristen. Tapi Kristen ya, Muhammad Qasim. Kristennya. Semangat bagi anak-anak Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah, selamat melayani. God bless you. Muhammad Qasim namanya ya. Kecil-kecil tapi rawit. Muhammad Qasim asli orang Pandeglang. Pertama kali murtad di bawah Tuhan untuk mengenal Tuhan. Makan 6 bakso, 6 piring, 6 mangkok. Iya, 6 mangkok bakso. Baksonya, lu ngapain, kan belum mulai, Cim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Daiva, pemilik akun TikTok dari k.lidi. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas konten yang saya buat tanggal
tanggal 7 April 2024, di mana pada saat itu saya sebagai pelayan datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Kosim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung ke ujung saya melihat ada tempat ibadah, dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Jadi mau saya sampaikan di sini bahwa itu bukan gereja, Bapak Ibu, ya. Jadi yang saya sampaikan gereja banyak di mana-mana itu salah. Itu bukan gereja. Itu adalah rumah yang dijadikan rumah ibadah dan diberi izin sama pihak setempat. Ataupun gedung serbaguna yang diberi izin untuk kita kaum Kristiani beribadah. Itu pun sudah sebuah hal yang luar biasa, bagaimana mereka semua bisa merangkul kita orang Kristiani di Kota Serang. Dan atas kesalahan saya membuat kegaduhan berbicara tentang banyaknya gereja di sana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah belum menjadi gereja. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud tujuan apapun dari pembuatan konten ini, hanya semata-mata untuk memberikan contoh sebuah kerukunan yang terjadi di Kota Serang. Namun ada beberapa kata-kata juga yang saya lontarkan yang dapat mungkin juga atau sadar dan tidak sadar saya menyampaikan kata-kata yang membuat saya terlalu euforia. Di sini mau saya katakan, saya tarik kembali semua kata-kata ini. Saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat para saudara-saudaraku yang ada di Kota Serang, di Banten, di Serang khususnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk setiap perkataan kata-kata demi kata yang saya lontarkan. Dan saya juga minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia dengan video ini yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Dari hati saya yang paling dalam, lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada maksud dan tujuan untuk memecah belah apapun. Saya justru ingin menciptakan kerukunan, dan saya memberikan sebuah contoh bahwa di Kota Banten bisa melakukan toleransi yang tinggi. Namun biar apapun saya katakan di sini, saya mengklarifikasi semua perkataan saya, dan saya menarik semua perkataan saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya buat masyarakat, buat warga yang ada di Kota Serang. Dan hasilnya kemarin hari Selasa tanggal 16 April 2024 adanya pertemuan di antara saya dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Serang. Hal ini diperakasai oleh Bapak Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama, Bapak Kiai Amas Tajudin, yang menjadi prakasa untuk memperbuat pertemuan ini dengan mudah dan cepat. Beliau sigap melakukan pertemuan ini. Adapun yang hadir pada saat itu adalah Bapak Ketua FKUB itu sendiri, Bapak Kiai dan jajarannya. Lalu ada Bapak Ketua MUI, lalu ada Bapak dari perwakilan Kementerian Agama Kota Serang, lalu ada Bapak RT setempat yang memang saya membuat konten, lalu ada Bapak RW setempat, Bapak Lurah setempat, lalu Bapak Camat setempat perwakilan ataupun perwakilannya. Juga ada perwakilan dari Kesbangpol, juga ada perwakilan dari Kejaksaan, lalu juga ada Bapak Kanit dari Polda Banten dan tim,
Lalu juga ada perwakilan-perwakilan dari saudara-saudara Kristen kita, dari dari gereja HKBP. Lalu ada perwakilan dari gereja Katolik, juga ada perwakilan dari beberapa gereja yang lain, dan tentunya buat bapak-bapak pendeta dari gereja Sungai Yordan. Dan hasil pertemuan ini saya terharu luar biasa. Seperti foto-foto yang saya tampilkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah foto-foto hasil dari pertemuan Tabayum kemarin tanggal 16 April 2024. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, karena begitu sigapnya Bapak Kiai, Ketua FKUB langsung mengambil alih masalah ini sehingga tidak makin melebar. Dan saya datang saat diundang dengan sigap karena saya pun memang merasa bersalah. Hasil dari pertemuan ini, puji Tuhan, Alhamdulillah menghasilkan buah yang baik. Bagaimana mereka semua merangkul saya dengan penuh cinta dan kasih. Saya terharu begitu baiknya para tokoh ulama menyambut saya dengan kebaikan yang penuh kasih. Bagaimana mereka dapat memaafkan saya. Terima kasih banyak buat Bapak, Ibu-ibu yang telah kemarin merangkul saya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur, terima kasih bahwasanya Bapak Ibu Saudara dengan baiknya merangkul saya. Jadi hasil dari Tabayum ini, saya sudah membuat video klarifikasi untuk konsumsi pihak Kota Serang sendiri, dan saya juga harus wajib memberikan klarifikasi video sendiri. Untuk itu saya membuat video ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dari hasil Tabayum ini kiranya sudah ada perdamaian antara saya dengan semua para tokoh masyarakat yang ada di Kota Serang. Terima kasih pastinya buat Bapak Kiai Amas yang sudah membantu saya, memberi saya kekuatan dan membesarkan hati saya. Terima kasih Pak Kiai atas kebaikan hatinya. Dan buat seluruh ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang semua hadir di sana, yang penuh dengan cinta kasih merangkul saya dengan kehilafan dan kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan lagi membuat konten yang meresahkan, dan akan berjanji ke depannya memberikan edukasi yang lebih baik dan lebih bertanya lagi sebelum membuat konten. Terima kasih banyak atas semuanya pengertiannya. Dan semua ini kiranya dapat menjadi pembelajaran buat semua konten kreator ataupun para penginjil yang lain untuk lebih menghargai tempat di mana Anda menginjil. Saya Lucy Daifa mengucapkan terima kasih dan cinta kasih saya buat para tokoh masyarakat yang ada di Kota Serang, dan tentunya buat seluruh masyarakat yang di Kota Serang dan Banten pada umumnya. Terima kasih banyak saya sampaikan di sini. Dan terakhir juga saya sampaikan, kiranya mari teruslah kita melakukan kerukunan umat beragama, agar kiranya Indonesia tetap menjadi lebih baik.